Ya halo semuanya, balik lagi sama kita Holonime. Apa jadinya jika seorang penulis filosofis fenomenal malah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, tapi takdir malah tidak mewujudkan demikian. Dia malah masuk ke dalam isekai. Secara normalnya harusnya kan bahagia, nah tapi enggak, dia tuh malah tetap ingin mengakhiri hidupnya di tempat yang indah ini. Yup, itu adalah anime yang akan kita bahas kali ini, berjudul Isekai Shikaku. Yang menarik adalah kita akan dibawa melihat VOP, bagaimana cara orang berpengetahuan dalam menanggapi kehidupannya yang sedang menimpanya sekarang. Apakah emosi atau dibawa santai slow manja aja? Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, boleh kali guys subscribe dulu biar saya makin semangat lagi. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Seorang penulis bernama Dazai sedang memikirkan bahwa kehidupannya ini banyak lika-liku dan tidak berjalan dengan mulus. Untuk merevisi hal itu, ia ingin mengakhiri hidupnya bersama dengan pacarnya Sachan. Reinkarnasi lalu memperbaiki hidup, ibaratnya kayak bikin akun Smurf. Alih-alih mati, dia malah dipanggil ke isekai dengan truk sebagai media teleportnya. Gokil. Sadar-sadar dia tuh udah berada di sebuah gereja dan pacarnya juga tidak berada di sana. Namun satu hal yang pasti, dia berharap bahwa pacarnya itu juga berada di dunia ini. Anete, sang biarawati yang mengaku dialah yang akan membimbing Dazai untuk membasmi Raja Iblis di dunia ini. Jadi Dazai itu dipilih menjadi pahlawan, atau sebutan orang sini adalah orang terpanggil. Apakah Dazai peduli? Tentu saja tidak, mending lanjut ngemil mentos, kata beliau. Nah, daripada pusing-pusing mencampuri urusan dunia antah berantah, ia malah ingin mencari tempat yang indah buat game over di sini. Setelah dicek statsnya, Dazai ternyata tidak memiliki kemampuan spesial apapun. Memang perwujudan asli manusia yang tidak punya semangat dalam hidup. Lalu biarawati ini pun meminta maaf atas kesalahan yang sudah memanggil Dazai ke dunia ini. Namun lisan Dazai memberikan puitis manjanya yang berucap dia sudah terbiasa ditimpa masalah yang rumit, kompleks, berliak-liuk. Namun sejauh ini ia tetap sabar dan tersenyum menghadapi semuanya. Karena menurutnya dikeluhkan atau tidak maka hasilnya akan sama saja, kata beliau. Dazai pun meninggalkan biarawati itu. Kemudian di perjalanannya dia melihat gadis kecil sedang tertangkap monster yang kemudian disusul oleh Dazai. Dazai mengira inilah saatnya dan dia sangat happy dan menikmati momen kematiannya itu. Ternyata malah monster itu yang hangus akibat menyerap tubuh Dazai yang terkandung racun. Jadi telah diketahui kekuatan Dazai ini adalah racun yang diakibatkan habitnya suka ngemil obat. Gadis yang dipanggil Tama ini lalu berterima kasih sembari menyentuh tangannya Dazai. Lalu kemudian seketika Dazai langsung teringat dengan sosok Sachan. Ia yakin bahwa pacarnya itu pasti datang ke sini juga, sehingga ia pun ingin menemuinya lagi. Namun bukan untuk pacaran, akan tetapi pengen game over bersama seperti niat di awal alias part 2. Si cewek itu malah baper kepada Dazai, begitu juga Anete yang tampaknya menyukai sikap Dazai. Saat itulah mereka berdua mengikuti Dazai kemanapun ia pergi. Karena habitnya Dazai ini tidak jauh dengan yang namanya akhirat, sehingga kendaraan sekaligus tempat istirahat ia adalah peti mati. Kedua gadis ini pun secara sukarela saja bergantian membawanya, namanya juga cinta, iya kan? Di kota yang ia singgahi, ia bertamu ke istana raja yang memang saat itu raja ingin meminta pendapat Dazai selaku pahlawan untuk menentukan pilihan calon raja untuk putrinya Charlotte. Ada dua nama yang ia rekomendasikan, Gomez dan Otto. Gomez adalah seorang prajurit kuat yang berprestasi yang telah membantu banyak raja. Sedangkan Otto adalah teman masa kecilnya Charlotte yang selalu menemaninya di kala sedih dengan musiknya. Pada malam harinya, pada suatu kesempatan Charlotte meminta pendapat Dazai. Dazai lalu memberikan nasihatnya yang sangat filosofis yang mungkin membuat kalian sedikit basah kecuali admin. Aku memang memiliki masalah yang cukup kompleks, namun soal bagaimana hidup aku tidak pernah menanyakannya pada orang lain. Karena itu harus ditentukan dan ditanyakan pada isi hati sendiri, anjay. Seketika Charlotte langsung mengetahui keputusan apa yang nanti akan ia ambil. Lalu kemudian Charlotte pun mengatakan jawaban sebenarnya pada ayahnya, sehingga ia tidak ingin memilih keduanya. Nah, Gomez yang sakit hati karena tidak bisa mengambil tahta kerajaan lalu menunjukkan sosok aslinya.
Setelah iblis itu dikalahkan, ayahnya pun meminta maaf karena sudah memaksanya untuk menikah, sehingga tahtanya itu pun diberikan kepada Charlotte sebagai tuan ratu. Kuil Zaiten adalah tujuan mereka selanjutnya. Di perjalanan, Dazai bertemu dengan hewan imut yang menyukainya itu. Lalu dia namai Melos. Tidak lama setelahnya muncul Waldelia, seseorang yang tidak menyukai dengan keberadaan orang terpanggil, yaitu Dazai, entah alasan yang pasti. Di sini Dazai menunjukkan sikap heroiknya. Melihat tidak ingin rekannya diserang, ia menyerahkan tubuhnya secara halal agar diserang. Wanita itu tidak gentar sedikit pun untuk menghalalkannya. Maksudnya melaksanakan permintaannya. Dari hawa membunuhnya itu, si Dazai bisa merasakan kesedihan dan kebencian yang begitu kuat yang dialami oleh wanita itu. Itulah mengapa ia tidak gentar sedikit dalam melukai orang lain, tidak gentar sedikit pun. Karena Dazai tahu betul secara dia tuh pernah juga mengalami perasaan yang sama saat di dunia asalnya, yaitu Jepun. Merasa Dazai mengetahui isi hatinya, wanita itu pun lalu meninggalkan Dazai yang tengah sekarat. Di sebuah kuil Zaiten, Dazai itu dirawat hingga kembali sembuh. Namun perasaan sehat membuat tubuhnya menjadi tidak enak, sehingga dia pun meminumlah segar versi dirinya. Teman satu biarawatinya Anete bernama Yese, dia tidak menyukai dengan Dazai. Itu dikarenakan citra orang terpanggil di matanya itu sudah mulai buruk karena memanfaatkan berkah yang telah diberikan untuk kepentingan pribadi. Tidak lama contoh itu datang sendiri, yakni ada orang terpanggil lain selain Dazai yang datang ke kota itu juga. Yang petantang petenteng bilang sudah mengalahkan Raja Iblis, lalu meminta imbalan gak ngotak, yaitu ingin dijadikan penguasanya di kota ini. Dia bernama Suzuki. Tentu saja warga tidak tinggal diam. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata Suzuki ini dulunya seorang pendiam. Namun itu menjadi rangsangan bagi Dazai sebagai seorang penulis, sehingga ia mendapatkan ide untuk membuat novel tentang Suzuki yang berjudul Orang Cupu yang Menjadi Arogan setelah mendapatkan kekuatan. Dan benar, ternyata Suzuki ini dulunya adalah seorang murid yang dirundung. Untuk itulah ia melampiaskan kemarahannya itu di dunia ini. Setelah Dazai menyelesaikan novelnya secara ajaib, Suzuki langsung pindah ke tempat dunia asalnya, yaitu Jepun. Lalu Suzuki pun memulai hidupnya yang baru di sana. Dari kejadian barusan kita akhirnya tahu bahwa orang terpanggil di dunia ini itu ternyata bukan hanya Dazai seorang. Kemudian kekuatannya Dazai adalah dia bisa memvisualisasikan isi cerita seseorang yang ia buat. Konteksnya adalah orang terpanggil. Kita akhirnya tahu problem yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Ada 7 orang terpanggil yang berhasil mengalahkan Raja Iblis kemurkaan. Harusnya bagus dong, karena secara dia tuh pahlawan. Namun sayangnya tidak. Para ketujuh pantek itu malah menjadi arogan dan mendeklarasikan perang kepada Paus untuk wilayah yang mereka kuasai itu. Atau bisa kita sebut mereka ini adalah pahlawan sisi kiri, yaitu orang yang beridealis sisi kiri gitulah maksudnya. Kalau lu masih nggak tahu Paus itu siapa, Paus itu ibaratnya kayak orang yang paling alim dan dihormati bagi para uskup-uskupnya gitu. Nah, kehadirannya Dazai ini menjadi angin segar bagi para uskup, terlebih lagi bagi para paus, yang mana Dazai ini sudah dianggap sebagai malaikat karena punya kemampuan mengembalikan orang terpanggil ke dunia asalnya. Fun fact juga, lengah dikit langsung dianggap malaikat. Tapi oke lah, secara Dazai ini satu-satunya orang yang bisa mengembalikan orang terpanggil ke dunia asalnya. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya lagi menuju kota asalnya gadis ini. Di kota itu terjadi salah paham yang membuat Dazai dan Anete ditahan di penjara. Dengan wajah panteknya, Dazai malah tertarik dengan hukuman eksekusinya yang akan dialaminya. Dia dipenjarakan bersama bocil ini yang adalah pencuri, dan nantinya dia akan menjadi partner selanjutnya. Dia bernama Nir. Jika kalian bertanya, loh mana cewek yang satunya lagi bang? Nah tenang, gak mungkin di rumah gua. Secara gua tuh gak suka wanita kicik dan puri-puri beginian coy. Nah dia tuh mempunyai nama asli bernama Matilda dan merupakan seorang putri raja. Tapi untungnya setelah mendengarkan penjelasannya Matilda, Dazai dan kawan-kawan semua dibebaskan oleh raja dengan syarat Matilda disuruh jangan kabur dari istana lagi. Jadi Matilda tuh broken home guys. Ini broken home for real, bukan yang gak dikasih uang jajan seblak langsung bilang broken home. Jadi ibunya Matilda ini meninggal beserta adiknya atas insiden kecelakaan yang membuat cuman Matilda yang selamat. Nah atas insiden itu dia disalahin sama ayahnya. Kocak juga sih ayahnya kok nyalahin takdir alam.
Meski begitu dia tuh udah tetap effort untuk baikan sama ayahnya, bahkan dia rela merubah penampilannya agar mirip seperti saudaranya itu supaya ayahnya itu senang. Tapi tetap saja ayahnya itu udah terlanjur gak senang sama Matilda ini, jadi bisa dibayangkan gimana struggle-nya Matilda ini. Lalu pada suatu malam istana sedang diserang oleh orang terpanggil bernama Kaibara yang target utamanya adalah anak-anak dan seorang gadis perawan seperti Matilda. Karena masih segar katanya, nggak tahu juga segarnya itu apa soalnya admin masih lugu. Nah dari kejadian itu ayahnya ini terluka dan tersandra sama Kaibara akibat melindungi si Matilda. Nampaknya terlepas bagaimana sikap dia ke Matilda, dia ini masih memiliki sosok keayah-ayahan. Matilda yang tangan terluka disuruh agar beristirahat saja, biarkan Daze sama Annette dan bocil ini saja yang akan menyelamatkan ayahnya, begitulah rencananya. Namun faktanya mereka nyasar, lalu masuk penjara lagi. Alhasil tetap Matilda jugalah yang beraksi sendirian. Tibalah suatu ketika dia tuh sudah kewalahan banget. Kemudian Daze datang setelah berhasil kabur dari penjara. Lalu ia membuatkan novel untuk Matilda berdasarkan kisah pilu yang telah dialami oleh Matilda. Daze mengetahui backgroundnya Matilda melalui buku catatan milik ibu Matilda yang ia baca saat ia nggak sengaja masuk ke dalam kamarnya si ibu Matilda. Kemudian segel Matilda pun kebuka dan menjadi ovek. Tidak berlangsung lama Kaibara bangkit dari mati surinya. Itu dikarenakan dia tuh adalah salah satu 7 pahlawan yang sudah mengalahkan Raja Iblis Kejam atau pahlawan sisi kiri tadi. Dan kemudian dia memakan sedikit tubuhnya yang membuat dia mendapatkan nyawa kedua. Namun tiba-tiba Waldelia selaku anaknya Raja Iblis itu muncul lalu mengakhirinya. Setelah memuaskan hasrat batinnya, Daze lalu bertanya bagaimana perasaannya Waldelia, apakah sudah merasa baikan. Namun Waldelia menghiraukannya begitu saja lalu pergi. Di sini Matilda dan ayahnya sudah kembali harmonis lagi. Bahkan dia di sini sudah dapat izin oleh ayahnya untuk berpetualang bersama Daze. Bocil ini kini menjadi rekannya Daze. Kemudian di suatu malam di sebuah kota, Daze menginap di sana yang terdapat ada pohon besar yang dipercaya bisa mengabulkan permohonan. Namun akhir-akhir ini sudah tidak manjur, apakah karena warganya maksiat atau apa entahlah. Nah pada malam itu Daze itu sedang kehabisan cemilan obatnya yang menyebabkan ia merasa tubuhnya sedang tidak enak. Itu disebabkan dia itu tidak terbiasa dengan rasa sehat. Lalu ia pun jalan-jalan manja sendirian hingga bertemu dengan seorang wanita penjual bir yang juga seorang penari penghibur. Mereka saling menceritakan latar belakang satu sama lain atau disingkat adu nasib. Nah jadi wanita ini tuh bernama SC atau SK atau SC apalah itu. Ceritanya kota ini tuh sedang diinvasi ama yang namanya bandit. Nah agar tidak menyakiti warga desa sebelah, SC ini rela menjadi tameng sebagai pelayan bir dan penari. Yang tujuan utamanya adalah menahan atau membujuk aksi para bandit itu agar tidak mendekati warga desa. Sebenarnya niat dia tuh baik, cuman warganya aja yang tolol, dia nggak ngerasa. Malahan menuduh SC ini pengkhianat karena dianggap berpihak kepada musuh. Karena Daze adalah MC, jadi dia bisa tahu penderitaan wanita ini. Karena menurut bayangan Daze, kebaikan dan kejahatan itu adalah sesuatu yang abu. Jadi kita tidak bisa menilainya secara gamblang. Nah jadi Daze itu tetap mempercayai si SC ini sebagai orang yang baik. Tentu saja SC langsung merasa terwakilkan perasaannya. Hingga tiba suatu ketika bandit itu tetap bersikukuh ingin menginvasi ke dalam desa. Lalu akhirnya bandit itu berhasil diusir, dibantu juga pahlawan lain yang mana pahlawan ini juga termasuk orang yang sempat berpikir bahwa SC tuh buruk. Namun akhirnya dia sadar setelah mendapat pencerahan dari Daze.
Ketika sudah selesai di kota itu, Dazai lalu hendak beranjak pergi. Nah, tiba-tiba ada sesosok cahaya ilahi yang terpancar dari balik pohon itu menghampiri Dazai, yang ternyata itu adalah SC. Sebagai perwujudan penolong kota itu yang memang menjadi doa warga setempat, hanya saja mereka tidak peka. Jadi apa kesimpulannya? Bener, warganya pantek semua. Dia berterima kasih kepada Dazai karena sudah memahaminya, lalu memberikan giveaway kepada Dazai, yaitu setoples obat tak terbatas yang selalu ada dan tak pernah habis. Di sebuah kerajaan ada penyerangan dari 7 pahlawan yang ingin mengambil alih benteng itu. Pasukan dwarf sudah dikerahkan. Di sana juga ada Yesa dan teman pendetanya yang bernama Wolf. Musuh kewalahan sehingga mereka pun menggunakan kartu asnya dengan mengirim seseorang yang nampaknya dikenali oleh Wolf, dan juga wanita ini menyebut Wolf dengan sebutan Master. Lalu ia pun menangkap Wolf dan membawanya ke markasnya. Namun kesampingkan hal itu dulu, kita berkenalan dulu dengan siapakah gadis kicik ini. Dia bernama Yuriko. Dulunya dia adalah seorang terpanggil yang dibimbing oleh Wolf. Yuriko dulunya bisa dibilang anak yang biasa-biasa aja. Di bawah bimbingan Wolf, dia juga tidak memiliki bakat hebat sebagai pahlawan. Hingga tibalah orang terpanggil susulan yang jauh lebih berbakat darinya, yang membuat Master Wolf-nya itu berpaling dan lebih fokus ke orang itu. Yuriko memaknai kejadian itu bahwa masternya itu sudah lelah mengajarinya yang lemah dan lebih memilih mengajari orang yang tergolong berbakat dan hebat. Sehingga itu menjadi dorongan motivasinya untuk menjadi lebih kuat lagi. Atas dasar itulah dia bergabung dengan 7 pahlawan yang menyimpang itu. Tibalah saatnya perencanaan menyerang ke markas musuh. Mereka semua berangkat, namun karena suatu hal Dazai itu tertinggal. Berkat dari tertinggalnya Dazai itulah dia datang dengan gagah berani menggunakan kendaraan model terbarunya yang super canggih, hasil dari rakitan Ras Dwarf, yang memang terkenal sangat ahli sebagai pengrajin pandai besi. Dia juga membawa wanita tua yang bernama Hikari. Terungkap ternyata Yuriko ini adalah saudara kandung. Wanita yang dicemburuinya itu ternyata adalah saudaranya sendiri, yaitu Hikari, yang sudah penyakitan dan ia rawat sepenuh hati saat dia di dunia sana alias Jepun. Namun siapa yang tahu, nggak ada yang bisa mencium bau umur, malahan dia yang mokat duluan. Setelah terpojok dengan fakta yang akan dijadikan novel oleh Dazai, Yuriko tetap mengelak dan berkata, dirinya tuh adalah orang yang egois yang tetap ingin Wolf buat dirinya saja. Dia tidak rela kebahagiaannya itu dibagi bahkan kepada saudaranya sekalipun. Namun karena Dazai adalah seorang penulis, dia tahu betul bukan itu motif Yuriko sebenarnya. Diketahui ternyata Yuriko tuh meninggal diakibatkan ayahnya yang terus menyalahkan Yuriko terus-menerus karena dibilang malas menjaga adiknya. Jadi saat itu adiknya itu sakit parah dan harus dirawat. Jadi Yuriko lah yang biasa menjaganya. Namun pada suatu momen Yuriko tuh lagi pengen main untuk menghibur suasana hatinya. Namun saat pulang tiba-tiba saja adiknya itu makin parah sakitnya tanpa pengawasan siapapun, yang memang ayahnya sedang kerja di kantor. Nah, setelah kejadian itu ia tidak tahan dengan tekanan-tekanan dari ayahnya, lalu ia pun tertabrak truk dan itulah cerita dia datang ke dunia ini. Sedangkan kedatangan Hikari itu dikarenakan ia merasa ada yang kurang tanpa kakaknya itu, karena dia memang sesayang itu sama kakaknya. Setelah tabayun atau saling memahami kronologinya satu sama lain berkat Dazai, lalu di sini mereka berdua pun berbaikan kembali. Kemudian setelah Dazai menyelesaikan novelnya tentang mereka berdua, sehingga sepasang saudara ini pun dikirim kembali ke dunia asalnya. Ada satu pahlawan sisi kiri yang sedang menyerang. Dia menggunakan zirah besi. Nir menghadang pahlawan itu menggunakan pedang peninggalan ayahnya, yang memang hanya inilah harta berharga yang ia miliki. Tapi pahlawan itu sangat respect kepada pedang itu. Kemudian dia pun pergi begitu saja. Setelah ditanyakan ke pandai besi ahli, ternyata itu bukanlah pedang biasa. Namun Nir yang sekarang bukanlah orang yang pantas untuk menggunakan pedang itu sebagai pejuang, ucap pandai besi. Nah, pada akhirnya di suatu momen, di suatu malam, nggak tahu jam berapa, Dazai itu bertemu dengan Sachan. Sachan menilai Dazai sudah menemukan kebahagiaan yang lebih indah dari sebuah kematian di dunia ini. Itu bisa terlihat dari pancaran mata Dazai yang sepertinya itu sudah mengenal apa itu kebahagiaan.
Kemudian Sachan pun merasa tugasnya untuk menemani Dazai sudah selesai. Lalu dia pun pergi meninggalkan Dazai dengan penuh senyuman. Lalu kita diperlihatkan ternyata Sachan adalah anggota dari 7 pahlawan sisi kiri. Di sisi lain, Dazai yang kebingungan dengan sifatnya Sachan, ia langsung depresi sembari meminum obat dengan sebanyak-banyaknya agar dianggap tidak terlihat orang yang ceria di mata Sachan. Dengan pikiran yang sedang tak karuan itu hingga akhirnya membawanya ke sebuah tempat bernama Orange, yang dimana tempat itu adalah bukan tempat sembarangan orang termasuk pahlawan sekalipun, karena akan diuji karena akan diuji ketangkasan, kepintaran, dan mental akan dites. Namun Dazai bisa menggaskan itu semua dengan kendaraan masa depannya ini. Sehingga Dazai pun menjadi manusia kedua yang pernah menginjak di tempat ini. Nah, dia tuh disambut oleh wanita cantik dan nona besar ini. Dia adalah Ratu Oberys. Ternyata kedatangan dia tuh sudah ditunggu oleh Oberys untuk memberikan berkahnya kepada Dazai. Dia tuh tahu Dazai ini dari koneksi yang bernama SC. Namun Oberys sedang mentelaah apa yang menarik dari Dazai. Itu sungguh menganehkan. Secara di dalam diri Dazai tidak terpancarkan jiwa pahlawan dan ambisius. Karena Oberys ini tidak mau ambil pusing dan tetap sangka baik saja dengan Dazai, dia hanya meminta Dazai agar hiduplah lebih lama lagi. Dia tidak bisa memaksa agar bersikap heroik bak pahlawan. Mau sisi kanan atau sisi kiri, dia menyerahkan takdirlah yang akan menuntun Dazai nantinya. Dia lalu menghadiahkan peluit kepada Dazai sebagai media yang akan menolong Dazai ketika peluit itu ditiup. Akan keluar peri yang akan membantunya. Dazai pun dikembalikan ke dunia semula dan bertemu dengan teman-temannya lagi. Nah, dari pertemuan Dazai pada Oberys tersebut, kita akhirnya tahu bahwa ayahnya Nyir itu adalah seorang pahlawan yang juga adalah orang pertama yang menginjakan kaki di Orange. Tapi dia gagal mengemban misinya itu untuk membawa kedamaian pada dunia ini. Ayahnya Nyir itu bernama Zauberberg. Jadi bagaimanakah perjalanan Dazai selanjutnya? Secara dia itu sebenarnya tidak memiliki motivasi lagi karena Sachan sudah tidak memperdulikannya lagi. Jadi kedepannya dia bakal akan mengikuti bagaimana arusnya saja. Nah, itulah seluruh alur cerita Isekai Shikaku versi Holonime. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.